Jemaat yang terkasih, selamat malam dan shalom. Shalom. Malam Natal seharusnya hati kita bertemu. Tetapi oleh berbagai macam kegelapan yang merintangi keadaan kita, rasa-rasanya hanya pertemuan fisik yang berlangsung tanpa adanya hati yang mau untuk berjumpa. Tema kita pada malam ini terang bercahaya di tengah kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya lagi. Peristiwa di malam Natal, peristiwa Natal yang kita rayakan esok, adalah sebuah perjumpaan antara hati Allah dengan hati manusia. Kedatangan Yesus di Bethlehem secara fisik menghadirkan perjumpaan. Kita bisa menyentuh, menjamah dia sebagai seorang bayi di dalam palungan yang dikerjakan oleh para gembala, orang-orang Majus, Simeon dan Hana, yang berkesempatan untuk berjumpa dengan bayi itu. Tetapi yang paling utama adalah seluruh sentuhan di dalam iman kita yang memang harus terjadi di dalam terang. Terang adalah dua sisi yang ada dalam hidup ini, dan tentu sebagai umat manusia, saya dan Bapak Ibu tidak mau berada di dalam gelap. Sehingga pada mulanya orang-orang menciptakan alat penerangan. Bahkan Allah di Taman Eden juga menciptakan terang bagi dunia ini. Manusia memproduksi alat-alat terang, entah itu lilin, lampu minyak, listrik, api, dan sebagainya. Karena kita ingin melihat segala sesuatu dengan baik. Kesaksian Yohanes Pembaptis, kesaksian Injil Yohanes pada malam hari ini. Injil Yohanes ini ditulis pada pemerintahan Kaisar Domitian. Artinya, periode kekuasaan Romawi di Palestina menjadi sebuah hal yang tetap dan terus dari tahun 63 bahkan sebelumnya hingga 636 Masehi. Munculnya gerakan-gerakan mesianik hingga kedatangan Yesus ke dalam dunia bukanlah persoalan yang gampang dan lancar saja, tetapi sebuah perjuangan iman yang dikerjakan oleh orang-orang Kristen saat itu. Bagaimana mempercayai Yesus dalam keilahiannya sekaligus mempercayai Yesus yang lahir di kandang domba. Persoalan teologis yang sedang terjadi dalam peristiwa Natal adalah, apakah Yesus manusia? Apakah Yesus adalah Allah? Inilah yang sedang ditantangkan dalam pemahaman teologis saat itu, bahkan oleh konsili demi konsili, atau sekarang kita bilang sidang sinode demi sidang sinode bapak-bapak gereja saat itu. Bagaimana menegaskan bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dan Yohanes mencoba untuk menjembatani seluruh konflik teologis yang ada itu, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Bahwa Allah yang di surga itu turun ke dalam dunia ini. Seingat saat pelayanan tahun 2010 di Bandung, DKI Maulana Yusuf, waktu itu Faris RM, dia seorang muslim, pemusik muslim, menyanyi di gereja. Sebelum dia menyanyi, dia katakan, ketika Allah turun ke dalam dunia dalam diri Yesus, surga itu menjadi kosong.
Apa yang ingin dikatakan bahwa seluruh totalitas keilahian itu benar-benar ingin merangkul dunia ini dengan seluruh keberdosaan. Allah begitu total untuk mengasihi dunia ini sehingga firman yang ada di surga itu turun ke dalam dunia ini. Dan itu dikerjakan dengan proses yang tidak mudah. Dikerjakan dalam diri Maria, seorang gadis. Dikerjakan dalam diri seorang Yusuf. Melewati palungan di Bethlehem. Menghadapi tantangan pembunuhan yang akan dikerjakan oleh Herodes. Dan semua tantangan-tantangan itu benar-benar ingin mengatakan bahwa semua tantangan itu Allah ingin lewati. Dia tidak mau, atau Allah tidak mau, rencananya yang besar itu untuk dunia ini digagalkan oleh manusia. Dia tidak mau terang yang ingin dia bawa ke dalam dunia ini dihalangi oleh seluruh kegelapan yang diperbuat oleh dunia ini. Para penguasa mungkin ingin menghalangi keberadaan Mesias yang diwakili oleh Herodes. Orang-orang saat itu yang ada punya penginapan belum juga memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Andaikan mereka tahu bahwa Yusuf dan Maria itu akan melahirkan seorang juru selamat, pastilah mereka akan menyediakan tempat yang terbaik. Bukan dalam sebuah rumah di bagian paling belakang di dalam tenda. Tetapi rasa-rasanya seluruh pemikiran, seluruh situasi, seluruh keadaan yang memang sedang dihadapi saat itu adalah kegelapan. Bukan saja karena dosa, tetapi juga karena gelapnya pemahaman-pemahaman yang sedang ada dalam pikiran setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang ingin direfleksikan oleh firman Tuhan pada malam hari ini? Yang pertama, kedatangan Kristus memberikan pengharapan baru karena Dia adalah Sang Terang. Sekali lagi, kedatangan Kristus memberikan pengharapan baru karena Ia adalah terang. Segala apapun pikiran-pikiran dari orang-orang saat ini, segala apapun pikiran-pikiran yang kita alami hari ini, Allah ingin menembus itu. Mungkin kita tidak akan pernah tahu bagaimana masa depan keluarga saya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di hari esok terhadap pasangan saya. Apakah masih ada harapan untuk merubah seluruh kegelapan-kegelapan yang dialami oleh manusia? Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan menguasai. Terang dari Allah saja tidak menguasai seluruh keberadaan kita. Tetapi kadang-kala Papa Mama, kitalah yang mengizinkan gelap itu menguasai hati dan pikiran kita. Seringkali kita katakan, pendeta, saya tahu mendendam itu Tuhan tidak suka. Tapi saya juga tidak bisa memberikan maaf kepada sesama saya. Kita tahu dendam itu tidak baik, tapi kita masih mengizinkan gelap itu masuk dalam diri kita.
Kita tahu judi itu perbuatan tidak apa. Tetapi atas nama kebiasaan yang kita buat, kita katakan itu menjadi biasa. Kenapa? Kita mengizinkan kegelapan itu masuk. Bapak Ibu, perselingkuhan itu sebenarnya tidak baik. Tapi kita izinkan perselingkuhan itu di ruang-ruang media sosial kita. Entah itu WhatsApp, messengers, bahkan mungkin pertemuan-pertemuan yang kita lakukan tanpa sepengetahuan pasangan kita. Bapak Ibu, kalau di ruangan ini ada yang masih melakukan itu, berhenti Bapak Ibu. Berhenti. Karena itu tidak pernah datangkan kebaikan bagi ekonomi keluarga kita. Perselingkuhan tidak juga mendatangkan kebaikan bagi harmonisasi keluarga kita. Kalau hari ini kita ingin sepakat bahwa persekutuan dengan Allah di gereja, di PA rumah tangga, di konsel-konsel itu membawa terang, kita mau lakukan itu juga dalam terang. Jangan mengizinkan kegelapan, kemalasan hadir di dalam hati kita. Ketika Allah begitu total untuk hadir dalam dunia ini, seharusnya demikian juga totalitas iman kita untuk masuk di dalam terang Kristus. Jika kita masih mengizinkan kegelapan dalam apa saja, entah dalam kehidupan politik kita, kehidupan sosial kita ingin tinggalkan. Hal yang kedua, menjadi terang berarti memberi kesaksian bagi dunia ini. Menjadi terang berarti memberikan kesaksian bagi dunia ini. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Allah. Dia tidak memamerkan seluruh apa yang dilakukan sebagai pelayanan, tetapi dia katakan bahwa inilah dia yang memasukkan, dia yang datang, dia sudah ada sebelum aku. Seolah-olah Yohanes Pembaptis sebagai penunjuk ajaran, tetapi Yohanes Pembaptis katakan dalam kerendahan hati, dia sudah ada sebelum saya ada. Dia hadir untuk memberikan kesaksian bahwa terang yang sejati itu adalah Tuhan Yesus, bukan diri. Dia menyadari dia hanyalah seorang anak dalam dunia ini. Sehingga kalau kita memiliki terang sebagai orang yang percaya Papa Mama, berarti terang itu kita praktikkan di dalam hidup pelayanan kita. Kalau kita ada di kantor, kalau kita ada di sekolah, kalau kita sebagai orang-orang yang bertugas di rumah sakit, sebagai polisi, sebagai petani garam, sebagai tukang, sebagai pelayan gereja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun kita, seharusnya terang itu kita bawa di sana. Dan itu menjadi kesaksian. Kita menjadi seorang penjual pedagang yang penuh dengan senyum, yang memberikan pelayanan bagi orang lain. Ketika orang lain datang di toko atau kios kita, benar-benar dia dilayani dengan sepenuh hati, dan itulah pelayanan. Bapak Ibu majelis jemaat, pemusik, semua kita yang hadir pada saat hari ini juga memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan senyum, merespon dengan cepat pelayanan yang dipercayakan kepada kita.
memiliki kerendahan hati di dalam pelayanan, bahwa kita sebenarnya hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk kesaksian. Itu karena apa? Karena ada terang itu. Kita mencari anak-anak sekolah yang membawa terang itu di sekolah. Kita bukanlah anak-anak sekolah yang suka bolos, tidak mengerjakan tugas. Kita adalah ibu-ibu rumah tangga yang jujur dengan tugas dan pelayanan kita. Lagi musim TikTok sekarang, FB Pro semua FB ini, dan sampai ibu-ibu hanya pencitraan saja lupa perlu tugas itu. Bapak Ibu ya, jangan sampai kegelapan itu masuk melalui media sosial terang. Akhirnya tupoksi kita dalam rumah tangga tidak tahu apa yang menjadi tugas. Bapak Mama, kita perlu merefleksikan dengan baik siapakah kita bagi dunia. Karena sejatinya terang itulah yang menolong kita untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Jangan takut. Di dalam kasih karunia Allah, kita diciptakan menjadi manusia yang baik untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, petunjuk hidup baru menegaskan kepada kita sekalian bahwa terang itu dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Percaya saja Bapak Mama, kita tidak mungkin akan mati kalau kita menjadi saksi. Kalau kita tidak menjadi saksinya Tuhan, disitulah sebenarnya kita sudah mati. Jadi kalau saya dan Bapak Mama tidak mau menjadi saksi di pelayanan maupun di dunia pekerjaan dan hidup sosial kita, sebenarnya di sanalah kita mati dan menghidupi kegelapan. Kiranya Tuhan menolong dan menemukan kita semua untuk tidak dikuasai oleh kegelapan. Amin.